kan mengatakan, ini gimana ini, kok nggak ada etika anak ini, kok nggak ada sopan santun dan lain sebagainya. Itu kadang dia langsung menyalahkan, kok naik anak seperti itu. Ya daripada bikin semak di kelas itu, saya naikkan. Ya kadang-kadang gitu Bapak Ibu. Sehingga lempar tangan. Bagaimana tugas kita mendidik Bapak Ibu? Kalau mengajar, memberikan ilmu selesai. Mendidik ini yang berat Bapak Ibu. Kan ada juga ya yang memang nggak bisa baca tulis kemudian dinaikkan, bebas saya, nggak mendidik anak orang yang itu lagi, itulah ya, karena ini kan panggilan kita Bapak Ibu, ya panggilan kita yang akan nanti membentuk ada 18 karakter yang akan kita berikan dengan berbasis budaya Melayu. Ya ini kalau kita lihat. Ya, ini kan ada makanan juga ya, ada minuman dan lain sebagainya. Nanti ada tempat-tempat ya atau wisata yang mana nanti bisa dipraktekkan ya mungkin dengan ahlinya yang membuat ya. Nah, sehingga saya ini juga harus kolaborasi karena apa? Ini kan yang sudah ya. Dalam arti yang sudah bagaimana kita kemas kembali dengan semenarik mungkin. Ya, makanya bagaimana orang pendidikan kerjasama dengan orang teknik ya, kami kolaborasi misalnya UNRI dengan IBT ya. Bagaimana ya, Bu, tolong saya punya materi ini tapi saya nggak pandai, supaya menarik bagaimana? Biasanya yang menarik apa Pak Bu? Tangan ya. Ini enggak ilmu yang menarik ini ya, jangan tangan nanti ya. Oke ya, karena tadi udah diingatkan jangan bertele-tele Pak. Nah, oke, kita lihat ya budaya Melayu Riau. Ini kalau kita lihat ya. Turun-temurun dilakukan oleh masyarakat budaya Melayu ya, salah satu pilar penopang kebudayaan nasional. Kemarin barusan ya, karena saya ini kan tergabung di Asosiasi Tradisi Lisan Bapak Ibu yang tugas kami memang ya mendata, kemudian mendokumentasikan, menginventarisasi apa yang ada budaya lokal yang ada di sini ini untuk kami bawa ke tingkat nasional. Diseminarkan dalam arti oke, di Riau ada ini loh, misalnya nandung apa Pak? Ada materi itu yang nindurkan anak. Nah, itu kan berarti ada pesan kan, pesan moral. Ada pesan moral orang tua, karena apa? Itu ada ikatan batinnya dari orang tua ke anak. Kalau sekarang kan tidak, dan anak males, hidupkan aja lah itu tape sekuat-kuatnya itulah tidur lah kok. Nah, berarti kita saja mendidik anak seperti itu. Tapi bagaimana kita curahkan dengan menidurkan, ya? Nah, menidurkan itu kan ada ikatan emosional yang diberikan kepada anak kandungnya sendiri. Oh ya itu yang kalau sekarang kan bagaimana kalau Bapak Ibu yang bikin ini kan kadang orang lain kemudian menginginkan. Nah, kadang kan kita serahkan itu saja sama dengan Bapak Ibu ya misalnya, karena tugas kita memang mendidik ya, tapi jangan lupa juga mendidik ya yang di rumah ya, supaya tidak salah didik ya. Kadang kan diserahkan, Pak kami kan pembantu ada 5 ya, makanya perilakunya seperti pembantu anak kita ya. Ya, karena kalau di luar negeri itu pembantu itu sarjana Bapak Ibu, neni itu bukan Neni ini ya, maaf ya ini ada pula nama Neni ya, kan sana kan nyebutnya hello Neni, kau ayu ini ya, itu memang dipersiapkan, makanya mahal bayarnya supaya apa, perilakunya tidak seperti pembantu ya. Kita ini kan terbalik Bapak Ibu ya, yang tidak sekolah suruh mendidik, makanya perilaku seperti itu ya. Maka sama dengan mendidik anak didik kita Bapak Ibu, karena apa? Kita tuh diberikan tadi amanah, diberikan tugas ya bagaimana mendidik ya anak-anak bangsa ini untuk nantinya dipersiapkan. Kita ini kan harus ada regenerasi Bapak Ibu. Ya, ada regenerasi karena apa? Kita sebagai pendidik itu kalau anak didik kita ini nggak bermoral, nggak beretika kan sedih. Pasti akan ditanya siapa gurunya itu. Ya, sekolah mana? Udah tercoreng. Tapi kalau jadi pejabat, oh itu dulu anak didik saya ini. Coba kalau jadi pejabat, kalau penjahat ya, kita diam, ya, nunduk pula. Ini maka kita harus balance, harus imbang Bapak Ibu, ya. Dalam mendidik juga harus balance. Ya.
keluar dari kelas ini anak lain itu kita sudah, aduh, nilai-nilai tadi enggak. Maaf ya Pak Adi, nanti saya diingatkan ya, sampai jam berapa ya nanti? Kita sampai jam 5 kan Pak Ibu? Sampai jam 5? Oh jam 7 malam ya, makanya nanti saya diingatkan. Kalau udah megang materi itu kadang lupa. Nah, oke, nanti diingatkan ya. Tak apa-apa Bapak ini ngoceh aja. Nah, oke, kita lihat ini ya. Next ya. Kita pembelajaran budaya Melayu Riau tadi kan ada meliputi ada bahasa Melayu, sastra, lisan Melayu Riau, kemudian ada jati diri Melayu ya, nilai-nilai dan asas jati diri masyarakat Melayu. Kemudian ada ekologis ya, ini kalau kita lihat tadi ya. Sehingga pengabdian yang dilakukan ini itu ada beberapa di sini ya. Ada jati diri atau selain tadi ya ramah lingkungan, dia juga menerapkan kebersihan, karena kebersihan itu kan sebagian dari iman. Nah, maka dibuatkanlah tong sampah yang ramah lingkungan dan lain sebagainya. Apalagi sekolah ini kan dapat adiwiyata ya Bu ya. Oke ya, sehingga itu kan harus dipertahankan ya. Oh jangan yang begini Pak, ini begini ya, boleh ya, karena ini kan kemarin mau tong sampah ya yang sebesar-besarnya itu ya Bu Dewi, sehingga biar sekaligus angkut. Ternyata sekolah mengatakan, Bu kami karena udah ada adiwiyata sehingga disesuaikan dengan kondisi sekolah. Oke ya, sehingga kemarin itu kan mau yang kayak truk itu Bapak Ibu, itu kan tinggal sekali ngangkut, seminggu sekali, daripada membayar tiap hari ya kan. Sebenarnya lebih efektif, efisien, tetapi karena nggak ramah lingkungan maka dibuatlah yang ramah lingkungan, menyesuaikan. Berarti ini kan adiwiyata, ini kalau kita lihat juga ada di dalam pembelajaran budaya Melayu Riau Bapak Ibu. Ada kan Pak Bu? Ada Bu? Jati diri ya. Oh jati diri ya. Masuk jati diri ada. Bagaimana membentuk jati diri? Sehingga sebenarnya ya kan ada agama, ada budaya Melayu Riau, itulah sentral dari pembentukan karakter. Kalau dalam pembentukan karakter ini sudah terbentuk, yang lain pun akan mengikut Bapak Ibu. Pak kami ini kan baik ngajar matematika, apa hubungannya Pak? Oh ada ya, toleransi ya, gotong royong, karena ada nilai gotong royong di situ ya. Contoh, anak lagi ujian nggak bawa jangka atau busur. Nah, belajar budaya Melayu, iya, gotong royong, bukan gotong royong menjawabnya, tapi dalam ya tadi, ya meminjamkan dan lain sebagainya. Toleransi Pak, toleransi bisa kita lihat. Nggak usah jauh-jauh, kasih contoh Bapak Ibu. Toleransi. Nah, di Indonesia ada berapa 5 agama? Ada 6 Pak, sebutkan ini. Nah, di kelas ini ada berapa? Yang mayoritas berapa? Minoritas berapa? Supaya nggak terjadi kelahi bagaimana? Itu lebih enak, lebih asik. Ini sebentar-sebentar kan kita lihat di layar televisi. Oh kelahi antar suku, kelahi antar agama dan lain sebagainya. Ini kalau sudah kita arahkan, kita didik, kita bentuk karakter ya melalui budaya Melayu Riau ini, justru akan mantap nantinya. Kedepannya akan bagus Bapak Ibu. Ya. Sama dengan kita melihat ya di dalam antropologi, karena budaya lagi. Oh ini Proto Melayu, nah ini ada Deutro Melayu. Sudah sampai situ Bu? Itu di kelas tinggi biasanya. Oh kelas 1, oke, itu ada Deutro Melayu, kemudian ya Melayu tua dan lain sebagainya. Melayu tua yang mana nak? Ya itulah Sake, Akit. Ya, jangan kita mengatakan itu terasing, tidak boleh bilang terasing gitu. Kalau nggak ada mereka, kita nggak ada wilayah. Ya, kenapa? Dia yang membuka wilayahnya, yang menempati. Ya, Pak. Ini suku Sake ini katanya dari Pagaruyung, ya sejarahnya seperti itu. Berarti ada perluasan, kemudian ada pembangkangan, ya misalnya pembangkangan karena apa? Islam masuk, kemudian ini bagaimana dia bertahan dengan animisme, dinamisme, makanya dia pergi. Ya, itu sejarahnya Bapak Ibu, bukan langsung mengatakan
pakai. Orang Udi, orang terbelakang, orang terasing. Justru kita berterima kasih Bapak Ibu ke mereka. Karena apa? Mereka mengembangkan wilayah supaya kita tempati tadi. Contoh suku Akit, bagaimana dia pandai merakit, bagaimana dia dijadikan ya pasukan oleh kerajaan Siak. Karena apa? Dia pemberani Bapak Ibu. Ya, sana kan terkenal dengan apa? Sumpit beracun. Ya, sumpit beracun itu. Sehingga ternyata Pak Bu, sumpit beracun itu sama dengan gini ya. Orang Belanda itu meneliti ke pasir. Ada yang orang pasir Bapak Ibu di sini? Pasir Pangarean? Pasir Pak. Oke, itu kan terkenal apa Pak Bu? Pasir? Ya. Ini kalau kita lihat, ya ini kan ritualnya kan cukup kuat kan Bapak Ibu. Orang Belanda 18 tahun baru ketemu Bapak Ibu. Kan hati-hati kalau minum nanti dikasih, ya itu. Ternyata kunci utamanya adalah ditaruh di kuku Bapak Ibu. Kuku itu sudah diteliti 18 tahun baru ketemu. Jawabannya itu adalah apa? Ada bisa ular, bisa kalajengking, bisa lipan. Itu kan kalau di dalam biologi itu kan memang racun Bapak Ibu. Nah, itu taruh di kuku, ada 11 ramuan itu. Kemudian kalau kita macam-macam tinggal menjentikkan di minuman. Sehingga makanya kan ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, dan disitulah SPP dibayar. Iya. Kalau sekolah kan itu SPP ya. Ya, kalau orang kuliah SPP juga ya. Kalau kita sebagai warga negara apa nak? Pajak. Nah, sehingga harus ada. Sehingga di mana kita berada di mana nak? Indonesia Pak. Nah, Indonesia itu punya kewajiban apa? Bayar pajak. Berarti kan kita mengingatkan kepatuhan Bapak Ibu. Enak atau enak ngajar budaya Melayu ini? Ya, ini kan kadang dikasih, enggak apa, enggak. Kalau di sekolah itu kadang enggak, ibu aja lah yang ngajar, ibu aja lah, ibu kayak dilempar-lempar. Sedih saya nanti orang budaya ini, ya, jangan dikasih. Nah, ini, saya ngasih yang enak-enak saja. Siapa yang ini? Kenapa? Ini membukakan Bapak Ibu, ya, membukakan kita. Ya, kenapa? Di situ akan terbuka. Oh, ada ilmu ini, ada ilmu ini. Sama dengan pakaian Bapak Ibu. Pakaian itu kan menggambarkan filosofinya, maknanya, fungsinya. Contoh Bapak Ibu ya. Oh, ini orang Melayu itu kalau dari bahasanya kan mendayu-dayu ya. Tak ada lah, kemana? Karena banyak kita ini pulau-pulau. Sehingga pengaruh gelombang air laut makanya mendayu-dayu. Iya, gelombang. Nah, kemudian karena biasanya kan ditanya, nak kemana? Cari angin. Iya kan? Supaya nggak masuk angin makanya pakai apa? Baju kurung kan? Nah, dikurungnya supaya nggak masuk angin. Masuk akal nggak Pak Bu? Iya kan? Nah, coba kalau ketemu orang Irian Jaya. Irian Jaya pakai apa Pak Bu? Pakai koteka kan? Ya karena di sana bukit-bukit Bapak Ibu. Ya. Sana kan bukit-bukit. Sehingga kalau dia pakai baju kurung, pakai kebaya, ada ular lewat, gimana dia melangkah Pak Bu? Iya kan? Makanya kita harus lihat, oh iya, karena kondisi alam. Orang Jawa Bapak Ibu, orang Jawa itu kan pakai apa? Onde, pakai kebaya. Anda lihat penduduk di Jawa sana itu udah padat. Kalau jalan kan pelan-pelan, supaya nggak ngikut orang. Bagaimana dia pakai kebaya? Iya kan? Iya. Kemudian kalau ngomong juga pelan, karena Pak rumah berdempet-dempet. Coba kalau ketemu orang Batak, hei, mata kau kemana? Orang Jawa tuh terinjak kan malah, Mas, tolong sedikit. Sehingga itu membentuk karakter Bapak Ibu dari bahasa misalnya tadi. Ya, makanya orang Jawa itu kalau diinjak itu padahal dalam hati gondor ya. Makanya disimbolkan di sanggul di sini. Sebenarnya gondoknya besar kali itu. Iya kan? Nah, kemudian ada juga belangkon kan, makanya dia sebenarnya gondok ya. Gondok ini. Nah, maka diwujudkan itu, makanya kan dia lebih banyak diamnya. Padahal makan hati itu. Ya, akhirnya dari segi pakaian aja sudah